Saya mau nanya, Mbak Agatha, itu kan kalau di Alkitab kan kalau setiap Allah berfirman kan itu Sang Firman yang berbicara ya. Betul. Nah, ketika Yesus dibaptis kan ada suara dari surga tuh. Inilah anakku yang kukasihi. Nah, itu yang berbicara Bapa atau Sang Firman? Bapa dengan firmannya lah. Berarti Sang Firman dong ya. Ya, Bapa itu berbicara kan melalui firman. Makanya Bapak Iya, berbicara apa? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Kalau yang berbicara adalah sang firman, sang anak, masa sang anak bilang, inilah anak yang kukasihi? Anak ngomong sama anak gitu. ya kan Bapak kan kan makanya itu kan kalau di Trinitas kan Firman itu kan pribadi yang berbeda kan dengan Bapa. Sedangkan Bapa kan berfirman selalu menggunakan Sang Firman ini kan. Jadi Lalu, kan kalau misalnya gini lah, kalau misalnya firman itu bukan pribadi, berarti benar Bapak yang berbicara. Karena itu firmannya. Nah, kalau misalnya firman itu pribadi kan jadi bingung kan? Bapak yang ada yang berbicara bingung? atau... Nggak ada yang bingung, Pak. Yohanes 5 ayat 26. Sebab sama seperti Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri, demikian anak diberikan hidup dalam dirinya. Jadi antara Betul. firman dengan sang Bapa ini saling beremata, saling berfirman. Ngerti nggak? Iya, iya betul kan, Lalu, tapi firmannya kan satu kan yang digunain kan. Berarti Sang betul. Firman dong. Ya, Karena kan Bapak konsepnya kan berbicara. Bapak berbicara, iya. anak berbicara. Makanya ketika dibaptis, Bapak itu berbicara. Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku Iya. berkenan. Karena dia Bapak lah, makanya dia berbicara kepada anaknya. Masa anak bicara sama anak? Iya. Makanya kan firman itu kan yang Ya digunakan pertanyaan Bapak itu kan makanya apa? ya itu karena karena firman itu pribadi kan. Terus masalahmu apa di sini, Pak? Nah, itu makanya yang berbicara itu pribadi Bapak Bapak. atau pribadi Sang Bapak Firman. berbicara dengan anaknya. Terus di mana yang kau tanyakan? Ya itu. Ya apa? Ya berarti Sang Firman yang berbicara. Bapak Karena kan berbicara Sang dengan firman. Bapak berbicara dengan anak. Orang tulisannya gitu kok mau kau ganti? Iya, Bapak berbicara menggunakan apa? Firman kan? Bapak berbicara, Bapak itu menyatakan diri melalui firman. Iya, berarti kan firman yang menyatakan diri Bapak ya. Iya, karena Ya Bapak iya. itu tidak seorang pun yang melihatnya. Lalu, Iya, berarti kan pribadi Bapak itu sebenarnya tidak diketahui karena kan setiap Bapak menyatakan diri, itu pribadi firman lah yang menyatakan Bapak itu kan. pertanyaan Pribadi Bapak apa? firman lah. Iya, pertanyaan Iya, Bapak pribadi apa? firman. Bapak Ya maksud saya, berbicara dengan firmannya, dengan anaknya terus. Masalahmu di mana? ya berarti firman Ya, itu yang Bapak berbicara berbicara pribadi. dengan anak tunggalnya. Kok ini susah sekali sih? Pribadi Iya. Bapak berbicara Berarti dengan yang pribadi berbicara pribadi anak. firman. Kok yang Yang berbicara menyatakan, dengan kan? Nah, sekarang gini kan Bapak itu kan memiliki firman kan yang disebut Yesus kan. Betul dong. Lalu Karena kan di dalam Allah itu kan ada 3 pribadi. kan ada 3 Ya kan? keberadaan. Saya tidak mau Iya, menggunakan 3. kata pribadi. Loh, dalam Trinitas 3 pribadi. Ya. Keberadaan itu Saya nggak mau menggunakan teologi Barat, Pak Wanes. iya, 3 keberadaan itu kan berupa pribadi 3 kan. hipostasi. Bukan iya, tapi itu dalam bentuk firman itu pribadi, Roh Kudus itu pribadi kan. Gimana dalam Beda bentuk kalau pribadi? misalnya Coba kau jelaskan. Kenapa dikatakan firman itu bentuk pribadi? Coba kau jelaskan dulu. Kenapa dia disebut pribadi? Nah, itu konsep Trinitas begitu. Kenapa firman itu disebut pribadi? Coba. Ya itulah konsep Nah, Trinitas, kamu tanya nggak lah. bisa jawab. Itulah. Kamu menggunakan Iya. isu pribadi, tapi kamu nggak bisa menjelaskan pribadi itu apa. Coba kau jelaskan Ya, pribadi itu pribadi. apa. Ya pribadi, maksud saya kan Ya apa kalau pribadi dalam itu apa, Pak? ya Trinitas itu kan Ke Trinitas itu bukan mengakui. pribadi. Iya, bukan Trinitas pribadi. itu. Pribadi itu apa? Coba Pak Wanes. Iya, Trinitas itu kan menggambarkan Allah itu memiliki
tiga pribadi kan? Pribadi itu apa? Saya tanya. Ya pribadi itu. Ya pribadi itu apa? Kau jelaskan kau aja Ya nggak persona. ngerti. Persona. Ya persona itu apa? Persona. Itu kok cuma Jadi ganti gini. bahasanya doang. Ibarat Jadi kan- kata good dengan baik. Jadi gini. Ya good adalah baik, Jadi gini. baik adalah good. Jadi gini, kalau firman itu bukan pribadi. Dalam kau aja nggak tahu apa pribadi. Terus kau mau bilang itu pribadi? Saya nggak gunakan diksi pribadi. Ya, maunya pribadi. Saya tanya pribadi. Ya pribadi personae. Personae apa? Ya pribadi. Pribadi apa? Personae. Good itu baik. Baik itu good. Kau nggak menjelaskan. Lagi lempar-lempar ini bola pingpong. Pribadi apa? Kau nggak jawab. Saya bilang realitas. Kau nggak terima. Ya udah, kalau saya menggunakan diksi realita atau hipostasis, saya jelaskan. Saya bisa menjelaskan itu. Kamu nggak bisa. Terus kamu mau ngapain? Pribadi. Ibarat kata nanti, kenapa saya tidak menggunakan diksi pribadi? Ibarat kata Om Willy dengan saya, dengan bapak kakek-kakek ini diikat jadi satu. Karena pribadi. Makanya saya nggak gunakan diksi pribadi. Tetapi hipostasis atau realita. Atau Realita itu keberadaan. artinya keberadaan. Nah, kayak suara saya ini nggak bisa saya bilang pribadi, tapi hipostasis. Berbeda dengan badan saya, berbeda dengan nafas saya. Ini sama-sama keberadaan. Tiga yang berbeda, tiga realitas dalam satu ini. Hakikat, Agatha namanya. Hakikatnya manusia. Om Willy aja ngerti kok. Tritunggal itu adalah satu Allah dengan tiga realita berbeda. Realita firman, Bapa, dan Roh. Selesai. Kalau pribadi nanti, apalah itu pribadi? Pingsan kau. Kutanya pribadi, lain lagi nanti jawabmu. Kan pening. Kalau dikasih tahu orang tua itu dengar, manut. Masih kecil kok so tahu. Udah ikut aja apa kata Agatha. Ya nggak Om Willy? Tahu dikasih simpel kok minta ribet. Bisa ribet ngapain, gampang. Udah kayak mak-mak akhir bulan. Tidak berlebihan dan tidak kikir di antara keduanya secara wajar. Nah ini orang baik. Ditambah dengan orang baik tadi juga yang di atas. Ini mendukung lagi. Mendukung lagi ya. Orang ya, dengar ya. Dan hamba dan orang-orang yang apabila menginfakkan mereka tidak berlebihan, yang menginfakkan hartanya tidak berlebihan, tidak dan tidak kikir, dan tidak dan antara keduanya secara wajar. Ini orang tidak kikir juga sama orang yang tidak berzina ini juga dapat hukuman dosa. Ini digabungin lagi. Dibaca dulu Mbak. Dibaca lagi ayatnya. Sesungguhnya jahanam itu seburu-burunya tempat menetap dan tempat kediaman. Net 66-nya. Ya, 65-nya lagi. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah ajab jahanam dari kami, karena sesungguhnya ajab itu membuat kebinasan yang kekal." Ini orang baik semua ini Pak yang kena hukuman Pak. Iya, tidak, maksud ayat itu bukan menceritakan tentang orang yang sedang dihukum, tetapi itu adalah peringatan gitu. Hah? Itu adalah tentang peringatan. Jadi kita memberikan peringatan. Misalnya tadi misalnya ayat Ya, tadi ini misalnya, peringatan untuk orang-orang yang baik ini akan mendapatkan hukuman. bukan. Tadi misalnya tadi yang disebutkan tadi orang yang ayat sebelumnya tadi itu kan bukan diartikan bahwa nanti orang yang melakukan mengeluarkan zakat atau mengeluarkan apa namanya sedekahnya itu akan kena aja, bukan seperti itu, tapi itu diberikan apa namanya istilahnya apa ya, semacam peringatan bahwa jahanam itu lebih sadis begitu. Oh, karena jahanam itu sadis, terus jadi orang-orang makanya- yang tidak berzina itu masuk jahanam gitu. Enggak, yang kata kita harus pahami dulu yang kata demikian itu maksudnya gini. Tadi saya sudah contohkan atau saya contohkan lagi yang lain. Tadi mungkin tadi bilangnya bahwa
eh, apa namanya? Misalnya gini, tidak misalnya gini ya, kayak misalnya apa namanya? Peringatan merokok misalnya. Merokok dapat ini misalnya, dapat penyakit apa namanya? Tapi kalau misalnya orang itu melakukannya, berarti dia Dapat akan dosa. dikena dapat dosa. Terus misalnya lagi kayak contohnya bagi orang yang misalnya dilarang mengkonsumsi alkohol. Ini nanti, nih ya, dengar ya. Kalau kita masuk ke 68 dari 67-nya aja ya. Orang yang nggak kikir aja itu kena dosa loh, Pak. Orang yang nggak kikir aja dapat dosa loh, Pak. Nah, ini kan 667-nya itu kan termasuk orang-orang baik nih yang ada di 68, 67 itu nyambung. Jadi kita harus pahami dulu maksud surat itu, ayat itu gitu. Sebelumnya ayat-ayat sebelumnya juga kita mesti harus pahami. Ayat sebelumnya terus sampai ke ayat-ayat berikutnya gitu. Karena ada saling keterkaitan antara ayat gitu. Tadi misalnya tentang ganjaran bagi orang-orang yang berbuat baik. Misalnya dia menceritakan tentang orang-orang yang berbuat baik, dia kena ganjaran yang setimpal gitu. Entah apa yang kau omongin, aku nggak tahu aku. Kau dustakan terus Quran kau ini. Stroke lama-lama bapak ini. Udah dijelaskan, naik ke ayat selanjutnya udah dijelaskan. Itu orang tidak kikir pun dapat dosa kok. Ayat berikutnya lagi. Ditambahkan lagi tuh, lipat gandakan kan agak-agak gitu loh.